Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendidik kami jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal dan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bersama-sama walaupun kita berjauhan saat ini, tapi kita mau tetap bersukacita. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami puji dengan riang. Kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan dosa. Tapi kita punya Tuhan yang baik, yang mau mengampuni setiap dosa kita, dikala kita mau mengutarakan, mau menyampaikan, mau mengakui setiap dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan pengampunan kami oleh karena
Ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni segala dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujudkan dalam hidup baru kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita punya Tuhan yang ajaib. Ajaib benar anugerah pembaruan dalam hidup kita. Kita angkat satu buah pujian, ajaib benar anugerah. memberikan PR yang banyak, pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Ring! Tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata papa yang menelpon. Katanya teman papa, Pak Anton, akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah, supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada-ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong.
pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi, kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tepat ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya papa, berpakaian rapi, tersenyum ramah dan menanyakan nama Ricky. Om Anton, papa belum pulang, tetapi katanya Om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minuman dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu. Tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman, Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab. Dan Om jamin, kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandangan dengan Herman. Maaf Om, ini pekerjaannya apa? Tanya Herman ingin tahu. Oh maaf, ini seorang guru, tetapi masih belajar menjadi murid yang baik. Jawab Om Anton, santai. Maka pelajaran apa? Om, tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang membuat orang bahagia dan berhasil. Jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman menjadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan. Jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum. Jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani dan pemalu. Ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter guru bermacam-macam. Tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya. Bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR. Jawab Om Anton. Om, mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya. Tanya Herman lagi. Kamu memang betul. Lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya
sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, anak-anak sekolah minggu masih semangat? Gak ada suaranya, masih semangat? Anak-anak sekolah minggu di rumah masih semangat? Bunda-bunda di sini masih semangat ya? Masih. Oke, saat ini kita akan masuk ke acara khusus kita. Kita akan mendengarkan pembacaan surat dari pimpinan pusat GKPS yang akan disampaikan oleh Adik Bona Simanjuntak dan pembacaan puisi oleh Sanju dan anak perwakilan anak-anak sekolah minggu GKPS yang akan menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kepada yang bertugas dipersilakan. Gereja Kristen Protestan Simalungun, Pimpinan Pusat GKPS, Eporus, Pendeta Martin Rumanja Purba FSI, Sekretaris Jenderal, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Pematang Siantar 31 Mei 2020, nomor 211-3/PP-2020. Hal Tonah ni Pimpinan Pusat Bani Pesta Sekolah Minggu GKPS 2020. Nahi Norman Haganuk Kuria GKPS Bani Iana ni B. Salam Pentakosta Ibagas Malas ni Uhur Marhasoman Hagogohon ni Tondui Napansing Pestawan Hita Dosadarion 2 Pesta Banggal Aima Paroni Tondui Napansing Pentakosta Pakon Pesta Sekolah Minggu GKPS Domu Ujin Pandosanami Mapiga-piga Tona Nagabe Kahiteanami Manisei Nasiang Kurian Nahina Holongan Nituan Tarlobi Garuk Dakdana Sekolah Minggu GKPS Sada Pesta Sekolah Minggu GKPS sekaligus Pesta Paroni Tondui Napansing na Pestaon Hita Sadarion Inna Managabe Pahikeanta Mangka Malaskon Horja Nitondui Napansing Hitonga-tongani Kuria Nituan Sonai Pemak Marjingan Idok Ni Uhur Nituan Napanjongjongkon Seksi Sekolah Minggu GKPS Mamungka Kumbani tahun 1968 Nasalku Sadarion Patut Dot Dinga Tonta Ganuk Marhasoman Uhurna Martarima Kasih Panora Atap Masa Sanggah Hedak Dana Konta Masikola Minggu Nalang Tersiram Jahatna Dihut Manot Tuhon Sonan Hajong Jongan Tanuan Tal Dohita Marterima Kasih Homa Hubani Hagunuk Guru-guru Sekolah Minggu GKPS Nalang Marna Lonjar Mana Burhun Hatani Naibang Banta 2. Pestata Sadarion Sihol Dohonga Tanggol Pahon Hita khususni selaku orang tua Aboa Dakdana Aima Sibere-bereni Naibata Hubanta Jana Harga Tumang Dosidea Ilobei Ni Tuhan Halani Ainingon Do Totap Ibere Hita
perhatian nago dongkak dana sekolah minggu jana mendukung ganu kerja pangidangnya kubana sidea ase dan sidea kubana panandayon nasintong dampak Yesus. 3. Kubani nasiang dakdana sekolah minggu GKPS pagol paon nami mah nasiang ase tok pongkut merlajar partonggo sonai manombang Tuhan ase lambi marbanggal nasiang ibagas pamboayon ampa gogo nitondi napansing lao meraih cita-cita ampa masa depan. Selamat Pesta Sekolah Minggu ke-52. Pakon selamat Pentakosta magubani nasiang haganupan. Tondui napansing manromotkon pakon mampargogohi sonai pahinsan ko uhur nasiang mandali pargoluhon ampa haganu na masa khususnya dampak pandemi COVID-19. Selamat salam pakon tonggo pimpinan pusat BKPS. Pendeta Martin Rumanja Purba, Eporus. Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Sekolah minggu diawali kisah Robert Rikers yang berbelas kasihan melihat anak-anak jalanan yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kami mengenal nama-Mu dalam persekutuan kami yang penuh kasih, menikmati kebenaran-Mu sesuai dengan usiaku. Indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu di KPS. Pintaku, teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini, dunia dihentikan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah saja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah saja. 10 jariku kulipat saat berdoa. Kumohon supaya Tuhan melihat dan bekerja. Tepat pada waktunya, virus pun dilakukannya. Saat ini, 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarkanku dengan iman yang teguh, berkata, mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyebut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib
Alkitab. Nah, pada hari ini kita merayakan pesta sekolah minggu yang ke-52 tahun. Oleh sebab itu, pada saat ini Bapak Pendeta akan membawakan sebuah cerita kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kami anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tua kami, karena Tuhan telah memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui Roh Kudus yang daripada Tuhan memberkati kami semua, terutama anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari buku Injil Lukas dari pasal ke-12 dimulai dari ayat 13 hingga ayat 21. Ayo anak-anak sekolah minggu, siapa yang sudah membuka Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21? Kalau belum dapat, minta tolong kepada orang tuanya untuk membukakan Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Pak Pendeta sabar menunggu sampai anak-anak sekolah minggu mendapatkan ayat tersebut. Oke, saya akan membacakan kepada anak-anak sekolah minggu dan kepada saudara-saudara orang tua jemaat KOPS dimanapun Anda berada. Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kamu sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, anak-anak sekolah minggu, ternyata dalam firman Tuhan ini terjadi sebuah percakapan antara seseorang dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak
pendeta akan memperagakan bagaimana sih kira-kira percakapan antara seseorang tersebut yang bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memanggil guru. Nah, saya di sini ada memiliki boneka dan kita akan melihat kira-kira percakapannya apa sih. Kita lihat ayat-ayat 13. Ada seseorang ini dia memiliki pergumulan. Pergumulannya apa? Ternyata saudaranya memiliki banyak harta yang berlimpah, yang banyak sekali. Tetapi saudaranya ini tidak mau berbagi kepada saudaranya yang lain. Maka dia sedih. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memanggil, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia berbagi warisan dengan aku. Dia sedih. Kenapa saudaraku tidak mau berbagi dengan aku? Padahal aku kan saudaranya. Nah, anak-anak sekolah minggu ketika kita memiliki saudara, tentunya ketika ada uang yang kita miliki, saudara kita tidak memiliki uang, nah kita harus berbagi kepada saudara kita. Tetapi di sini saudara tadi dia sedih sekali karena apa? Karena saudaranya tidak mau berbagi. Nah kemudian ketika dia bertanya kepada Yesus, lalu Yesus berkata, lalu ayat 14, Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Nah, Yesus berkata kepada saudara yang bertanya tadi, aku ini bukan untuk menghakimi kamu. Aku ini tidak untuk menyelesaikan bahwa kamu harus memberi hartamu sedemikian untuk saudaramu. Tidak. Karena bagi Yesus harta tidak penting. Harta dunia ini, mau memiliki mobil, mau memiliki rumah banyak, mau memiliki helikopter, mau memiliki pesawat, itu tidak berguna bagi Yesus. Ternyata yang berguna bagi Yesus adalah pribadi kita sendiri. Apakah si yang bertanya tadi merasa puas? Dia tidak puas. Aku mau berbagi dengan saudaraku, aku mau ingin harta itu. Tetapi Yesus berkata, harta tidak penting. Harta tidak penting. Yang penting adalah bagaimana hidup kita bisa menjadi anak-anak terang. Nah, supaya yang bertanya tadi mengerti apa yang dikatakan Yesus, maka Yesus membuat sebuah perumpamaan. Nah, di sini ada boneka lagi. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Yesus. Nah, di sini perumpamaan tersebut ada seorang kaya. Dia memiliki tanah, dia memiliki rumah yang banyak, dia memiliki mobil, dia memiliki helikopter, dia juga memiliki pesawat. Tapi dia bingung. Dia bingung kenapa? Ternyata mobil yang dia miliki, pesawat yang dia miliki tidak ada tempat. Maka dia berpikir, dia sedih, dia berpikir, itu mobilku mau taruh di mana? Rumahku sudah tidak muat lagi. Itu pesawatku mau taruh di mana? Tidak ada lagi lapangannya. Dia sedih. Nah, ternyata ketika dia bertanya seperti itu, oh kalau begitu saya harus membangun sebuah tempat yang mewah sekali, yang luas sekali, supaya nanti pesawat datang bisa aku langsung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, tetapi ketika dia memiliki pemikiran seperti itu, ternyata bagi Yesus juga tidak mau bahwa harta itu yang paling utama dalam kehidupan manusia. Harta itu tidak terutama untuk anak-anak sekolah minggu. Sebagai anak
bagian ke-11. Yang paling utama adalah ada 10 firman Tuhan, ada 10 hukum Taurat. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu ketika dia mau datang kepada Kristus. Nah, kita lihat ketika tadi yang saudaranya tidak mau membantu, dia sedih karena dia tidak mendapatkan harta benda. Nah, kemudian yang satu ini hartanya banyak, tetapi bagi Yesus bukan harta yang paling utama. Berarti yang dua-dua ini ketika memikirkan tentang harta, berarti mereka jauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Nah, berarti yang dua ini disebut sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena mereka hanya memikirkan harta, karena mereka hanya memikirkan uang, karena mereka hanya memikirkan apa yang perlu, apa yang mereka inginkan. Tetapi Tuhan mengatakan, hai engkau orang bodoh. Kenapa dibilang orang bodoh? Mereka kan mau berbagi sama temannya, mereka kan banyak harta, mereka kan punya harta yang begitu banyak. Nah, kenapa Yesus mengatakan, hai engkau orang bodoh? Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang mengutamakan harta daripada mengutamakan Kristus dalam hidup mereka. Karena apa? Di sini dikatakan ketika jiwamu akan diambil, ketika ini akan mati, ketika dia akan dikubur dan si B juga akan dikubur, maka tidak ada lagi gunanya harta yang mereka perebutkan. Tidak ada lagi arti harta yang mereka miliki. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada anak-anak sekolah minggu, juga kepada kita, saudara-saudara, orang tua, jemaat GKPS dimanapun Anda berada, mau mengatakan bahwa hidup ini adalah harta yang paling berharga bagi Tuhan. Bukan harta benda, tapi hidup kita ini adalah harta yang harus kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Sebab itu kita akan menutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengajari kami anak-anak sekolah minggu untuk tidak memikirkan harta duniawi. Tetapi ajari kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu untuk mengutamakan diri, memberikan diri kami untuk dipakai Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua kami, menjadi berkat bagi teman kami, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, pada hari ini GKPS anak-anak sekolah minggu berulang tahun untuk ke-52. Terima kasih Tuhan untuk umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada pesta sekolah minggu yang ke-52. Kiranya melalui pesta sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu semakin pintar, semakin mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan. Dan berkat Tuhan, orang tua kami yang sudah membesarkan kami, sehingga kami boleh berbakti kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, dan anak-anak sekolah minggu, itu tadi firman Tuhan yang begitu luar biasa, mengingatkan kita bahwa persembahan yang paling berharga adalah hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, dan adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Mari, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan